Tutup lagi. Bisa screenshot yang ada judulnya. Bisa tutup yang nggak nutup. Ya, spesialis obat. Kita lihat materinya. Nah, jadi yang kita bahas adalah perbekalan kesehatan yang fokusnya pada bahan yang disebut obat, bahan obat, kemudian obat bahan alam, kemudian kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Yang fokus yang kita bahas. Karena ini spesialty. Spesialty itu yang dibahas di dalamnya adalah obat-obat jadi. Obat-obat jadi yang punya merek. Jadi obat gitu ya. Terus ya sedikit obat bahan alam, jamu, eh, herbal terstandar, dan fitofarmaka. Kemudian kosmetik, terus suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Apa obat kuasi? Ini jarang muncul ya. Eh, dan baru di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 ini didefinisikan gitu. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 17 itu obat kuasi adalah obat yang bekerja tidak secara sistemis, jadi topikal aja gitu. Tidak secara sistemis, jadi tidak masuk ke peredaran darah. Gitu. Kemudian, nah kita eh, lihat definisi obat yang menjadi fokus utama pembahasannya adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis. Jadi obat ini kecuali sebagai obat penyakit, dia juga dipakai juga untuk mendiagnosa gejala-gejala yang timbul pada seorang pasien gitu. Jadi nanti didiagnosis sebagai sakit apa. Nah, sakit apa ini kemudian dicari obat yang obat yang indikasinya sesuai dengan penyakit yang diketemukan. Jadi dicarikan obat yang indikasinya sesuai dengan penyakit yang diketemukan. Jadi kecuali uh, diagnosis, termasuk utamanya pencegahan pencegahan dari sakit. Jadi misalkan obat-obat profilaksis, jadi diberikan ketika ketika pasien itu dalam keadaan terpapar berpotensi kena penyakit. Jadi misalkan kalau di Indonesia ini operasi, pasien akan dioperasi, kemudian diberi antibiotik dulu supaya 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 tidak terkena infeksi, yaitu disebut obat profilaksis.
atau ada relawan atau peneliti yang harus masuk hutan dan diketahui misalkan hutan itu sarang penyakit malaria. Jadi sebelum masuk ke sana dia sudah minum obat anti malaria, ya, pencegahan dan banyak lagi ya. Terus penyembuhan, penyembuhan memang penyakit kemudian didiagnosa apa sebabnya, terus diberi obat yang punya indikasi terhadap penyakit yang diketemukan itu. Jadi pengobatan. Jadi ini pun uh, uh, kausatif. Sifat obatnya adalah kausatif karena penyembuhan. Terus pemulihan. Jadi orang yang cedera kemudian harus dipulihkan, tetap harus dijaga melalui obat. Ya, seperti misalkan vitamin-vitamin untuk mempercepat pemulihan. Ya. Peningkatan kesehatan ini termasuk promosi ya. Eh, jadi sifat penanganan kesehatan itu dari mulai promosi, terus penyembuhan, terus apa lagi ya, pencegahan dan pencegahan, penyembuhan, promosi kesehatan dan rehabilitasi tadi. Rehabilitasi apa pemulihan, pemulihan. Peningkatan kesehatan supaya masyarakat itu lebih sehat, lebih tahan terkena penyakit seperti itu. Nah, kontrasepsi kita tahu semua urusan KB ya. Terus, nah ini untuk manusia. Jadi ini lingkungan apoteker ya. Jadi sebetulnya lingkungan apoteker sudah terpikirkan dulu untuk obat-obat binatang-binatang juga masuk wilayahnya apoteker. Tapi belakangan ini tidak lagi, bahkan bahkan ketika pernah didefinisikan resep itu hanya untuk manusia, padahal kalau hewan juga perlu resep resep obat gitu. Yang menulis ya dokter hewan. Ya sementara sampai ini nggak ada apotek yang menyediakan obat hewan, nggak ada. Yang tadi ruang lingkup obat ya nggak perlu dihafal mati ya, tapi dipahami saja. Gitu. Dipahami saja, masuk logika sehingga tidak akan lupa. Terus, nah obat ini mempunyai karakteristik yang spesifik, makanya eh, perlu pengaturan khusus gitu ya. Obat mempunyai karakteristik seperti ini. Ini tulisan karakteristiknya tertutup. Jadi obat mempunyai karakteristik tiga hal yang harus kita tahu. Yang pertama ada risiko penggunaan. Ada risiko penggunaan. Kemudian ada kemanfaatan di dalamnya. Kalau kita menggunakan obat itu karena dia bermanfaat. Jadi kalau ada sesuatu yang kalaupun diminum digunakan tidak ada manfaatnya, itu bukan obat. Tidak akan didaftar oleh Kementerian Kesehatan sebagai obat. Terus ada konsekuensi biaya. Jadi kalau kita menggunakan obat untuk menyembuhkan penyakit, konsekuensinya kita harus bayar. Dan semakin kemari, semakin waktu berjalan itu biaya pengobatan semakin berat. Jadi tidak mungkin rasanya separuh dari penyakit itu bisa diatasi sendiri. Kemiskinan semakin lebar, kemudian biaya semakin naik gitu ya. Nah, maka pemerintah seperti juga negara-negara di dunia ya, itu uh, membuat suatu pengatasan masalah terhadap kesenjangan antara biaya dan
biaya yang harus ditutupi dengan kemampuan membayar. Apa yang disebut dengan asuransi. Apa yang disebut dengan asuransi. Nah, gambarannya seperti kita kita masing-masing kalau hidup di kampung, ya baik di kota maupun terutama di kampung, itu ada yang namanya STM, Syarikat Tolong Menolong. Itu pada dasarnya ada asuransi, karena itu ada iurannya ketika suatu saat anggotanya ada yang mengalami musibah gitu ya. Nah, akan ditolong rame-rame, termasuk biaya penguburan gitu ya. Termasuk biaya penguburan, termasuk kain kafan, kalau pakai kain kafan, atau penyelenggaraan pemakaman lah. Itu butuh biaya yang tidak sedikit. Nah itu kalau kita masuk anggota STM tuh ya kita bersedih aja, nggak memikirkan yang macam-macam. Bersedih karena ada anggota keluarga meninggal. Nah itu ya. Nah kita mulai dari risiko. Risiko itu bermula dari dua hal. Eh, Penggunaan obatnya lebih dari dosis lazim. Nah itu berisiko. Atau obatnya menimbulkan adverse drug reaksi. Jadi reaksi tidak diinginkan. Dua hal ini yang menimbulkan risiko. Dan semua obat ada potensi dua hal ini. Lalu yang kedua manfaat. Ini obatnya menjadi manfaat kalau dua hal sebagai syaratnya dipenuhi. Apa itu? Yang pertama, tidak boleh di bawah dosis. Jadi kebalikan dari resiko tadi. Kalau resiko kan di atas dosis lazim, kalau manfaat itu kalau di bawah dosis lazim tidak, dia jadi tidak bermanfaat. Nah, terus pemilihan obatnya harus tepat juga. Pemilihan obatnya harus tepat. Obat kan luar biasa banyak. Luar biasa banyak. Dan yang sejenis itu banyak juga per sejenis. Misalkan sejenisnya anti infeksi, kan antibiotik juga berbagai-bagai. Terus misalkan analgetik juga berbagai-bagai gitu. Nah, tinggal ketepatan memilih ini yang bisa diharapkan manfaatnya akan kita dapat. Nah, yang ketiga biaya. Biaya ini karakter yang bisa menolong seseorang yang tadinya tidak mampu membayar, akhirnya bisa punya kemampuan membayar. Jadi berdasarkan biaya ini, berdasarkan biaya atas berbagai jenis obat, kita mempunyai alternatif pilihan. Ya, alternatif pilihan. Obat yang kita tahu dari penggolongan dan jenis. Ya. Jenis obat itu ada obat paten atau originator, kemudian ada generik, dan terakhir ada generik yang diberi merek, gitu ya. Nah ini pilihannya ada tiga, gitu. Jadi yang mana pilihan? Dijamin pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Semua obat yang telah terdaftar dan beredar di masyarakat itu mempunyai kualitas dan mempunyai kualitas dan mutu yang terjamin, dijamin oleh pemerintah. Jadi tinggal pilih. Jadi kalau ada obat generik yang namanya amoksisilin, mungkin kemarin kita udah uh, kita bicarakan juga sedikit di pertemuan pertama. Amoksisilin itu ada obat originatornya yang disebut dengan amoksil. Terus amoksisilin yang generik ada juga beratus, berpuluh, minimal berpuluh nama generik bermereknya. Nah, ini ketiga jenis ini mempunyai harga yang berbeda-beda. Jadi kalau misalkan kita ditulis dokter, resep oleh dokter, amoksil gitu.
amoxil, terus resepnya kita bawa ke apotek, terus kita tanya dulu harganya, ternyata mahal. Nah, kita bisa tanya kalau generiknya berapa gitu, generiknya sekian. Pasti orang yang berat membayar obat bermerek itu akan beralih ke generik. Atau misalkan ada dia punya pengetahuan kalau misalkan amoksil ya, amoksil itu generiknya amoksisilin, generik bermereknya misalkan amoksan gitu ya. Amoksan. Amoksan sekian. Jadi menimbang-nimbang dia bisa bayar nggak amoksan ini. Kalau nggak bisa bayar dia pilih generik. Seperti itu. Nah, kemudian keterpenuhan. Keterpenuhan tadi tergantung dari daya beli kita gitu. Kita bisa nggak mampu membeli kan nggak dapat obat. Jadi tidak terpenuhi. Padahal kebutuhan obat itu harus dipenuhi. Kalau enggak ya penyakitnya tidak sembuh gitu. Seperti itu ya. Jadi adanya 3 karakteristik yang spesifik untuk obat. Eh, saya rasa barang yang lain selain obat tidak punya karakteristik seperti ini. Paling-paling manfaat dan biaya. Kalau risiko dan biaya itu nggak ada. Barang yang punya risiko dan butuh biaya itu rasanya tidak ada. Maksud saya yang sekaligus 3 ini ada di sebuah barang. Itu hanya obat. Atau ada terpikir mahasiswa bahwa ada juga barang yang punya 3 karakter sekaligus. Nah, ini karena 3 karakteristik ini butuh profesi yang namanya profesi apoteker. Seperti itu. Profesi apoteker harus paham benar tentang karakteristik ini sehingga kita melayani pasien tuh dari A sampai Z itu tuntas, gitu. Tuntas dan pasien puas mendapatkan pelayanan dan mendapatkan obat yang dibutuhkan karena dia sakit. Nah, secara rinci kalau kita lihat apoteker ini eh, tugasnya apa sih ya? Jadi yang pertama terpenuhnya kebutuhan obat. Jadi, kalau nggak terpenuhi ya sakitnya tidak bisa sembuh atau berkurang atau terhambat prosesnya. Jadi obat itu harus tepat, aman, efektif, dan efisien. Tepat itu anu, ya tepat ya pilihannya tepat. Yang paling 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 cocok untuk penyakit itu. Misalkan apa ya? Kalau orang sakit gigi itu eh, sakitnya tuh sangat itu, bukan sembarangan sakit. Jadi kalau orang menggunakan parastamol, belum tentu parastamol itu bisa mengurangi rasa sakit itu karena ambang sakitnya itu tinggi gitu. Jadi harus dicari eh, analgetik yang ambang penurunan sakitnya juga tinggi gitu. Misalkan natrium diklofenak ya. Natrium diklofenak itu obat patennya atau originatornya adalah Voltaren misalkan gitu ya. Terus asam mefenamat gitu. Nah, itu originatornya Ponstan gitu ya. Jadi harus tepat. Kalau menggunakan asetosal atau parastamol itu mungkin tidak tidak cukup untuk menurunkan rasa sakit. Kemudian harus aman. Jadi tidak menimbulkan hal lain yang negatif. Eh, Berikutnya efektif. Jadi efektif menghasilkan yang kita inginkan. Jadi tepat, efektif. Dan terakhir efisien. Efisien terkait dengan biayanya yang sebanding dengan outcome-nya. Gitu. Outcome-nya apa? Menurunkan rasa sakit. Gitu. Itu
yang pertama. Kita berusaha memenuhi kebutuhan obat dari pasien. Terus yang kedua, menghindari 3 hal. Pertama, penyalahgunaan obat. Uh, Bahasa kerennya itu drug abuse, ya. Drug abuse, penyalahgunaan obat. Jadi kegunaan obat ini A, terus digunakan untuk B, ya itu penyalahgunaan. Seperti itu. Terus yang kedua, kesalahan penggunaan. Nah, kalau kesalahan itu masalah pengetahuan, ya. Jadi eh, apa suppositoria harusnya digunakan melalui dubur, ya. Melalui dubur. Nah, ini ditelan, kesalahan penggunaan. Jadi salah menggunakan karena pengetahuannya tidak cukup untuk itu. Maka dalam hal penyerahan obat, eh, peran apoteker atau eh, tenaga vokasi farmasi itu sangat besar perannya untuk menjelaskan obat itu, gitu ya. Nah, tentu tahap-tahapnya ada yang harus diikuti. Misalkan ada three prime question yang ditanyakan kepada pasien, gitu kan. Pasti pernah dengar ya three prime question itu apa. Terus yang terakhir, eh, menghindari penggunaan obat yang tidak perlu. Jadi ada orang-orang yang sering menggunakan obat yang sebenarnya tidak perlu, gitu. Apa contohnya? Minum vitamin dosis tinggi. Nah, dia minum vitamin dosis tinggi sebenarnya cukup hanya 1 sehari karena dosis tinggi, tapi dia meminumnya 3 kali sehari. Nah, itu tidak perlu. Dan sekarang ini apa ya, banyak kejadian yang saya lihat, itu bahwa sebetulnya penggunaan obat yang dia pakai itu tidak perlu. Itu saya sering lihat. Oke, kita tinggalkan itu karena itu rumit, ya. Rumit terkait dengan antar profesional. Jadi pendidikan interprofesional edukasi itu sekarang ini penting, ya. Dan eh, diharapkan tidak berhenti sebagai ilmu, tapi diamalkan. Itu lanjut. Nah, Sen dan Sentek, Sentek itu begitu majunya sekarang, ya. Sehingga mayoritas obat tidak lagi diracik. Tadinya dulu yang obat anak-anak itu selalu dosisnya disesuaikan, gitu ya, dengan diracik, sehingga memberikan kepada anak-anak itu bukan gampang karena bentuknya serbuk, gitu. Nah, sekarang nyaris semuanya sudah ada sirupnya, gitu. Nyaris sudah ada tersedia sirupnya yang rasanya manis, diberi rasa juga misalkan stroberi, gitu, yang anak-anak suka, gitu, atau rasa jeruk, gitu kan. Nah, itu ya, teknologi sudah mempermudah pengemasan sehingga obat selesai diolah kemudian dikemas dengan higienis sehingga tanpa tanpa pengawet itu obat itu bisa disimpan dalam keadaan tertutup rapat, masih packing sesuai dengan expired date yang tercantum di situ. Jadi kalau expired date dari pabriknya itu lama, ya. Eh, Minimal 2 tahun lah, ya. Minimal 2 tahun sampai bisa 5 tahun tergantung sediaannya. Nah, minimal minimal 2 tahun itu untuk sirup-sirup eh, anak-anak, ya. Itu sebaik dibuka, expirednya itu tidak lagi berlaku, ya. Jadi expirednya berubah menjadi beyond use date. Jadi penggunaan obat yang
di luar masa penggunaan obat di luar expired date. Nah, itu ada teorinya. Jadi perlu dipelajari secara khusus ya. Beda sirup, beda sediaan semi padat, beda sediaan padat. Itu ada ilmunya. Ya, jadi tidak lagi diracik. eh, Mayoritas obat telah tersedia dalam bentuk obat jadi yang siap pakai. Nah, ini perubahan yang luar biasa dari teknologi ini. Salah satunya juga mengakibatkan eh, pro- profesi apoteker itu kehilangan peran tradisionalnya. Peran tradisionalnya apoteker itu dulu ahli meracik dan meramu obat. Seperti saya masih ingat ketika tahun 72, tahun 72 itu 1972 saya praktek kerja di apotek. Jadi waktu itu praktikum formulasi, praktikum resepnya. Resep itu ada formulasi dan pelayanan. Nah itu di akhir praktikum tuh kita mahasiswa disuruh praktek kerja di apotek hanya 1 minggu aja. Jadi satu minggu itu memperhatikan, mencoba kalau diperbolehkan untuk melayani pasien. Nah itu ada eh, ramuan obat yang namanya eh, jadi bentuknya emulsi. Nah, membuat emulsi ini tuh kalau nggak pinter ya nggak bisa jadi gitu. Ini apotekernya membuat selalu jadi, tapi pernah terjadi asisten apoteker waktu itu belum ada TPF, itu asisten apoteker membuat nggak jadi. Ya itu keahlian tak tergantikan, membuat sediaan yang berkualitas dan apa tadi bermutu dan ya sediaan yang bermutu. Ya, saya lupa rangkaiannya itu. Bermutu dan berkhasiat. Enggak, jadi apoteker mempunyai profesi yang tak tergantikan. Nah, yang seperti itu ternyata sekarang sudah ada obat jadinya. Gitu. Jadi tidak perlu keahlian mencampur, sudah ada. Gitu. Itu yang tadi saya katakan kehilangan peran tradisionalnya itu. Oke, kita lanjut dulu. Ini obat jadi nanti dibaca. Kemudian karena banyaknya obat jadi ini, maka lahirlah pelan-pelan ilmu spesialis obat. Dengan obat jadi ini, eh, terutama dengan rangkaian perjalanan obat. Obat itu kan diriset, riset menghasilkan obat baru. Obat baru didaftarkan ke lembaga yang berwenang gitu. Kalau secara dunia itu yang terkenal FDA. FDA memberikan paten kepada penemu obat itu. Paten itu terus paten itu dalam rangka SIM yang menemukan itu mengkomersialisasi obat itu sebagai barang dagangan. Eh, terus dalam jangka waktu yang lama. Ini kemarin di pertemuan pertama kita sudah bahas. Lebih kurang 20 tahun dia secara sendirian memperdagangkan dalam tanda kutip ya, obat penemuan dia. Kenapa kenapa begitu? Karena penemuan obat itu sendiri membutuhkan biaya yang sangat mahal yang harus dikembalikan sebagai
eh, pengganti investasi yang sudah dibelanjakan. Nah, setelah itu kan lahir generik. Nah, generik itu juga terbatas. Terbatas ya. Generik itu paling sampai sekarang pun paling banter 500 lebih kurang. 500 generik. Nah, terus eh, generik-generik yang mempunyai potensi digunakan oleh masyarakat secara luas itu dibuatlah generik yang diberi merek sehingga sehingga orang dibatas, bukan dibatasi. Orang kalau kalau di diberi obat sesuai merek, ya harus dicari sesuai merek gitu. Beda dengan generik ya, kalau orang diberi obat eh, dengan nama generik, dia boleh mencari generik yang pabriknya dari manapun. Seperti itu. Nah, maka merek obat itu langsung eh, jumlahnya naik sehingga beribu dari ratusan menjadi ribuan gitu, satuannya naik. Nah, itulah ilmu spesialis ini muncul gitu. Spesialis itu pengetahuan berkaitan dengan sediaan obat, membahas tentang nama sediaan, kemudian berbagai keterangan meliputi komposisi, khasiat, farmakologi, cara kerja obat, indikasi, dosis, dan cara pemberian, kontraindikasi, efek samping, interaksi obat, cara penyimpanan, tanggal kadaluarsa, bentuk sediaan, kemasan, dan harga. Nah, ini sebagai brosur kita udah bahas di pertemuan pertama. Ini ada harga, bawahnya juga ada harga. Ini harga ini yang bawah kita hapus, ini double ya. Yang bawah kita hapus. Jadi harga juga bisa dilihat dari keterangan yang pada terlampir pada bukan pada brosur. Biasanya kalau harga tercetak di kemasan sekundernya, di kemasan sekundernya. Dan ketika spesialis ini dibuat buku ya, seperti ISO, informasi spesialis, harganya juga tercantum di ISO itu, sehingga sehingga eh, eh, spesialis ini juga bisa membuat lebih mudah dokter memilih obat, gitu ya. Lebih mudah apoteker membaca atau mengenali tulisan dokter yang sulit dibaca, terus bisa juga eh, pedoman apoteker atau ya pegangan apoteker untuk melakukan konseling atau KIE atau apa lagi ya, komunikasi dengan pasien terkait obatnya gitu ya. Seperti itu. Ya termasuk ini kalau kita eh, melakukan pelayanan pada suatu saat ada obat yang habis, kita harus memesan obat itu ke distributor. Kita bisa tahu distributornya mana. Obat A misalnya dia, distributornya mana. Kita bisa tahu. Di sana sudah ada nomor teleponnya gitu, ya, dan seterusnya. Jadi ini keterangan yang menyertai obat sehingga pengguna itu lebih mudah untuk menggunakan obat ini. Nah ini tadi ya, spesialis obat itu dari apa? Dari eh, pengaruh kemajuan teknologi yang akhirnya menghasilkan obat-obat yang jenisnya
jenisnya ada 3 macam ini, dan itemnya ribuan, terus semua obat melakukan promosi untuk berebut pangsa pasar, untuk berebut apa pangsa pasar itu apa? Ya pangsa pasar ya, Pak. Dengan promosi itu berebut pangsa pasar. Pasarnya ada 1.000 orang. Jadi maunya 1.000 orang ini membeli produk saya. Itu pangsa pasarnya itu 100% dari masyarakat. Tapi kan pabrik itu sampai sekarang di atas 200 pabrik. Meskipun sudah mulai berubah. Detailnya sudah mulai berubah karena BPJS seperti kita terangkan di pertemuan pertama. Oke, kita lalui ini. Nah, buku yang menjadi pedoman pegangan ya, yang top ya ISO dan MIMS. Ya. ISO dan MIMS. ISO itu informasi spesialis obat, terus MIMS itu monthly information medical specialty. Jadi ini keluar bulanan. Ini keluarnya tidak tentu karena kalau tidak ada perubahan jumlah obat dan jenisnya itu ya tidak akan keluar gitu. Oke. Beragam beragam bentuk sediaan, beragam bentuk sediaan. Jadi tadi saya sampaikan ini melakukan klasifikasi obat untuk memudahkan profesional kesehatan memilih, membantu lebih mengenal obat untuk lebih mudah mengidentifikasi obat yang ditulis dokter. Terus sebagai referensi dalam memberikan informasi obat. Yang terakhir tadi, terakhir belum tertuliskan di sini, bisa memilih obat yang lebih ekonomis sehubungan dengan daya belinya yang belum belum jadi banyak daya belinya tidak mencukupi gitu, sehingga perlu alternatif obat yang lain. Oke. Nah ini saya scan dari buku ISO ya, jadi ini kan mencerminkan dengan mudahnya kita mencari sesuatu yang ada di dalamnya. Terus ini juga petunjuk tentang apa-apa yang ada di dalam buku ini. Gitu. Bahwa obat itu dirinci atau dikelompokkan sesuai kelas terapi. Kemudian kelas terapi bisa nama-nama generik, bisa nama dagang. Terus nama dagang tertentu disebutkan generiknya apa gitu. Jadi nama dagangnya banyak, terus generiknya satu. Atau sebaliknya, nama generik, jadi kita bisa mencari nama dagang, terus nama dagang ini generiknya apa sih gitu. Terus kita tahu nama generik, terus nama dagangnya apa saja gitu. Terus kandungan obat dan kekuatannya seperti apa. Gitu. Nah, kita kalau misalkan kita sebut aja amoksisilin, obat yang macam kacang goreng larisnya itu. Apa saja sih nama dagangnya gitu. Terus sudah gitu kandungan obatnya apa mau cuma amoksisilin saja. Oh, rupanya amoksisilin pun ada dalam bentuk sediaan sirup, tetes, tablet, dan kapsul. Sirup, tetes, tablet, kapsul, kaplet lagi. Jadi ada 5. Atau injeksi juga ada. Injeksi juga ada. Terus topikal, salep,
Ada salep mata, ada salep kulit, gitu kan. Beragam tuh bisa dilihat, bisa ditelusur. Terus indikasi, kontraindikasi lengkap ya. Baik nama klinik ataupun dengan nama data. Terus pabrik pembuatnya, alamat dan nama. Terus nama distributor. Tadi kan kalau kita mau pesan, baru pertama buka apotek, kita belum tahu pesan kemana, kita bisa melihat di isu ini. Gitu. Nah ini eh, cara penggunaan juga yang dari memes, ya. Dari memes, cuma nanti dicari, dibaca sendiri, saya nggak bisa baca terlalu kecil. Ya. Nanti dibaca sendiri. Informasinya lengkap ya, terutama memes ya, terutama meme. Memes ini diterbitkan di Singapura, tapi mengalahkan isu yang diterbitkan di Indonesia. Informasi obat tentang informasi obat di Indonesia bahkan lebih lengkap kita membaca memes daripada isu. Ya ini yang namanya memes lebih profesional daripada isu. Ya. Nah ini paparan tiap nama obat itu ada di dalam. Nah, misalkan ini sebuah contoh. Seorang ibu datang ke apotek minta obat untuk anaknya 4 tahun dengan keluhan batuk dan pilek. Nah, kata kunci sakitnya kan batuk dan pilek. Maka apoteker harus berusaha mendapatkan obat yang berisi antitusif dan dekongestan. Nah, ini contoh aja nih. Ini bidangnya lain, bukan bidang farmasi, termasuk farmasi komunitasnya. Karena ini kan swamedikasi. Nah ini kelincahan, kecepatan apoteker berpikir sehingga apa yang dibutuhkan pasien itu langsung ketemu. Oh ini ibu, nah, dengan cepat kita bisa menunjukkan, menyebut namanya dan menunjukkan barang. Nah itu mempunyai kesan yang baik. Pasien akan mempunyai kesan yang baik kapan-kapan kalau cari obat tuh ke tempat saudara gitu. Nah itu penting ya, karena sudah saya jelaskan kemarin akibat BPJS itu apotek kehilangan kehilangan lembar-lembar resep yang biasanya masuk. Sehingga yang sementara obat-obat yang ditulis dalam resep sebagian besar obat keras yang tidak bisa kita tawarkan. Kalau ini kan bisa ditawarkan gitu. Oh ini dikulken sirup misalkan. Ini dikulken sirup misalkan. Tapi kalau misalkan eh, pasiennya itu karena infeksi, bagaimana kita mau menawarkan antibiotik sementara antibiotik adalah obat keras gitu. Misalkan tadi memudahkan identifikasi obat yang ditulis dokter dalam resep. Tulisan dokter itu seperti ini contohnya. Dibaca nggak bisa kan? Dibaca nggak bisa. Nah, kalau ada resep seperti ini, kita harus menanyakan nama pasiennya ini siapa. Ini nggak bisa dibaca nih. Nama orang nggak bisa ditebak-tebak. Gitu. Nggak ada keahlian apapun yang bisa menebak nama pasien. Yang bisa dipelajari, di dilatih kemampuan kita menebak nama obat yang ditulis. Ini nggak terbaca, tapi bisa diidentifikasi secara ilmiah. Tapi kalau nama orang nggak bisa, ini nggak bisa ditebak ini tulisannya apa. Ilmunya nggak ada. Mau kemana kita cari ilmu juga nggak dapat menebak nama orang. Tapi kalau nama obat yang tulisannya sulit dibaca itu bisa diidentifikasi. Nah, ini kebetulan secara singkat ya ini uh, yang
yang ada lingkaran merah di atas ini spesifikasi dari obat ini. Ini SR75. SR75. Ya karena saya bisa baca karena saya udah ngerti ya, udah punya keahlian karena saya mengelola apotek sendiri itu puluhan tahun juga. Oh, terus ini V. V ini bisa dicari di daftar obat di belakang itu. V itu apa aja gitu. Nah, terus cari V, awalnya V, akhirnya SR75. SR itu system release. System release. System release itu juga bisa ditebak. Kenapa kok system release? Rupanya penggunaannya 1 kali 1. Penggunaan 1 kali 1 itu kecuali dosisnya memang begitu. Karena dia system release. Gitu. Kalau ini Voltaren. Voltaren itu penggunaannya umumnya 2 kali 1. Tergantung intensitas penyakit sakit yang diderita. Tapi umumnya 2 kali 1. Ini kan termasuk obat non non steroid NSAID nih, non steroid anti inflamasi drug NSAID. Nah, seperti itu. Nah, terus ini Hex. Hex ini kemarin kita udah terangkan juga ini. Hexafarm gitu kan. Terus ini ya ini udah nih. Pertemuan pertama udah. Ini juga 40 tablet sehari satu, berarti terus-terusan 40 hari. Apa nih obat yang seperti itu? Nah, ketemu antiplatelet gitu. Antiplatelet itu eh, asam astril salisilat, asitosal. Nah, ini ada asin, as. Nah, bikinan 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 mana ya? Jadi ini harusnya pabriknya langsung terdeteksi gitu. Pabriknya apa? Nah, itulah kira-kira ya, memudahkan identifikasi obat yang ditulis dokter dalam resep. Nah, melalui ISO kita juga tahu gitu kan, bahwa ini misalkan Artrilok, Artrilok tuh mempunyai 2 sediaan, satu 7,5 mili, yang satu 15 mili. Ini kalau kalau kita nggak tahu, yang ditulis dokter tidak menggunakan dosis, kita bisa salah memberikannya yang 15. Padahal kalau dosisnya tidak disebut, kita harus kasih yang kecil gitu. Seperti itu. Kemudian sediaan farmasi ada obat, bahan obat seperti tadi. Terus tadi sudah saya terangkan ini. Terus, nah, spesialis obat itu memberi pilihan yang sesuai antara umur pasien dengan antara antara usia dan kebutuhan pasien. Jadi usia pasien itu dalam sediaan farmasi terbagi 3, pediatri, adult, dan geriatri. Antara pediatri dan adult ini agak bersinggungan, karena pediatri itu definisinya orang yang umurnya di bawah 18 tahun. Ya. Adult itu dewasa. Nah, kedewasaan tuh kadang di pembagian umur yang lain itu masuk ke pediatri bagian atas gitu. Jadi orang yang berumur 17-an itu udah mulai dewasa gitu kan ya. Tapi dalam kaitan dosis itu eh, dosis dan pengobatan itu disebut pediatri. Terus geriatri, geriatri itu
yang punya umur di atas 60. Nah, terus itu eh, usia, ya. Usia, kemudian kebutuhannya apa gitu. Jadi ada penyakit ringan yang merupakan domain atau wilayah, ya, termasuk wilayahnya suami dikasih gitu. Sehingga ya resep sudah nggak ada lagi saya bilang hampir tidak ada lagi dilayani apotek. Akhirnya apotek wilayah kerjanya tuh di suami dikasih itu gitu. Penyakit ringan, terus obat-obat untuk kebugaran, terus lain-lain. Lain-lain. Seperti itu. Nah, kita harus bisa memadukan nih, antara usia dan kebutuhan ini untuk memilihkan obat kepada pasien. Tadi saya katakan itu tidak literatur ya bahwa profesi farmasi itu semakin berat pekerjaannya, semakin kecil penghasilannya. Kalau kita menjadi buruh, gitu. Jadi kalau wilayahnya farmasi komunitas, itu kita harus mempunyai apotek sendiri, harus mempunyai sarana praktek sendiri. Kalau nggak dapat apa-apa. Seumur umur saya itu apotek kan mempunyai imbalan profesional di apotek itu eh, selalu di bawah selalu di bawah ketentuan yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Jadi organisasi profesi itu menetapkan imbalan apoteker yang bekerja di apotek itu 2,5 kali UMP, upah minimum provinsi. Nah, kalau upah minimum provinsi di Medan sekarang itu kalau nggak salah ya di atas 2 juta itu, di atas 2 juta. Ya minimal 2 juta misalkan. Kalau 2,5 UMP kan harusnya per bulan tuh imbalannya 5 juta. Nah, imbalan 5 juta itu survei penelitian mahasiswa saya, skripsi S2 maupun S3, itu satu dua aja yang menerima imbalan di atas 5 juta. Bahkan kemarin saya masih diberitahu ada apoteker yang imbalannya itu hanya 1 juta. Imbalannya hanya 1 juta, terus omset apoteknya itu sehari tidak kurang dari 30 juta. Coba dihitung-hitung sendiri. Kelewatan nggak ini? Apotekernya ya mau saja gitu. Karena apotekernya kebetulan orang kaya gitu. Jadi apotek itu hanya sebagai penanggung jawab gitu. Dalam hati saya apa yang ditanggung jawab oleh apoteker ini gitu. Tanggung jawab yang saya berpikir ya ini pikiran saya ya jangan diekspos kemana-mana. Apa yang ditanggung jawabinya? Yang ditanggung jawab itu kalau saya lihat faktanya itu dosa. Karena apotek yang dia tanggung jawab itu apapun dijual, apapun dijual. Tidak menurut aturan undang-undang. Ya, jadi mengerikan. Ya, tapi ya ini saya berbicara dengan mahasiswa farmasi ya yang harus punya pengetahuan itu gitu. Meskipun ini tidak dari literatur karena ini anu kalau penelitian namanya penelitian deskriptif gitu. Melihat di lapangan terus berapa persen penjualan bebas terus dari penjualan bebas itu penjualan dari obat keras itu berapa gitu. Nah, itu deskriptif namanya. Ini penelitian dari mahasiswa bimbingan saya dulu. Oke, kita lewati bahwa mahasiswa farmasi itu harus tahu juga masalah itu. Oh, ini yang pertama sudah bahas juga ya.
bahwa untuk geriatri itu juga eh, tersedia khusus gitu ya. Jadi di tahun-tahun 80-an, di tahun-tahun 80-an tuh eh, penyediaan obat di apotek saya itu antara lain ada vitamin khusus untuk geriatri, vitamin khusus untuk geriatri. Nah, sayangnya vitamin itu tidak dipromosikan ke masyarakat umum. Jadi dipromosikan hanya kepada dokter untuk dia berharap dokter menuliskan obat itu ke resep orang geriatri. Ternyata nggak laku. Saya menyediakan satu box isinya cuma 60. Itu separuh lebih harus saya buang karena expired. Nah sekarang lain nih, Konimed ini mungkin melihat hal-hal seperti itu, dia buatlah Renovit untuk adult dan Renovit untuk geriatri gitu. Dan ini dipromokan secara umum luas. Ya, promosi ini kan secara umum di TV ya, di majalah-majalah umum, di koran gitu kan, itu umum. Nah, kalau yang obat keras mana boleh dipromosikan di televisi, di koran, di majalah umum. Paling-paling kalau yang bersifat obat keras itu dipromosikan melalui ISO. Di ISO itu uh, apa, konsumsinya dokter kan ya. Nah, nah ini dokter itu dibagikan ISO itu gratis. Gitu. Tapi ke apoteker, apoteker harus beli. Padahal itu kan bukunya apoteker. Yang menerbitkan organisasi profesi apoteker. Tapi apoteker harus beli. Gitu. Sementara dokter gratis. Betul-betul tidak adil ya. Oke, nanti dibaca-baca sendiri ini apa. Kemungkinan yang pertemuan pertama sudah ada juga. Nah, berbagai ini eh, suplemen kesehatan dengan berbagai-bagai arah penggunaan. Dan ini memang keahlian Konimed nih. Ini Renovit ini bikinan Konimed dan Konimed mempunyai produk eh, promosi kesehatan itu banyak sekali. Terus dengan dikemas begitu cantik ya. Jadi ada untuk misalkan suplemen kesehatan untuk orang yang susah tidur gitu. Manula ini kan udah mulai susah tidur juga ya. Terus misalkan itu. Dan dan banyak lagi lah ya. Ini aja udah berapa nih? Udah berapa kepotong lagi yang saya scan itu nggak bisa semuanya gitu. Nah ini domainnya atau wilayahnya farmasi komunitas. Eh, eh, Sebetulnya di negara maju itu sudah sejak dari dulu ya eh, mengalami situasi seperti yang dialami apotek di Indonesia sekarang. Karena promosi apa eh, asuransi kesehatan di negara maju itu jauh lebih dulu dibanding Indonesia yang lahir pada tahun 2004 BPJS-nya di negara maju sudah sejak lama. Gitu. Nah, Neurobion Forte ada Forte ada 5.000, Forte yang tabletnya 5.000 yang sebenarnya kan sama aja ya, 5.000 yang injeksi. Ya, nanti dilihat-lihat. Nah, ini Enervance ini juga ada gold nih. Ini untuk geriatri. Di samping itu, ya ini strategi pemasaran. Jadi kalau sebuah pabrik itu mempunyai tulang punggung ya, tulang punggung produk untuk menghidupi eh, pabriknya. Nah ini Enervance termasuk tulang punggungnya bikinan mana nih? Enervance itu bikinan mana? Kalau nggak salah ini produk aslinya dari luar nih. UAP, United
United American Pharmacy, UAP, UAP kalau masalah UAP, United American Pharmacy. Nah, dengan obat dipromosikan, kita juga bisa menawarkan gitu. Kalau obat semuanya obat keras ya, udah, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita memandangi aja barang itu nggak laku sampai expect. Ya, saya puluhan tahun punya apotek sendiri, menghayati benar kesedihan profesi ini. Yang sulit juga dibangun ya. Membangun profesi ini eh, a- awalnya harus membangun kode etik yang harus dipatuhi. Kode etik ini ya makanya pelajaran kode etik kan ada ya, itu yang harus dipatuhi. Saya punya gambaran yang menyedihkan. Saya punya apotek di suatu tempat. Waktu itu saya punya apotek satu di Sukarame. Sukarame, terus membuka yang kedua, saya membuka di Jalan Setiabudi dekat kampus ini. Ya. Dua-duanya apa? Apotek saya itu yang pertama di daerah itu, nampak ramai gitu kan. Nah, ada pengusaha yang membuka apotek di samping apotek saya, gitu. Seperti itu sakit hati saya itu luar biasa. Karena itu, anu, saya saya tegur kan apotekernya itu, orang saya juga kenal. Yang satu sama-sama staf di Fakultas Farmasi ini, yang satu memang memang dia pengusaha, memang dia pengusaha, tapi apoteker. Jadi, saya ingatkan bahwa secara kode etik bagaimana. Dia dia mengatakan mana lebih tinggi antara kode etik dengan undang-undang. Undang-undang tidak melarang ini. Kode etik aja yang selalu ribut. Nah, kan bagaimana itu? Nah, itu yang menyebabkan farmasi pelayanan, khususnya apotek itu sulit dibangun dan sulit bisa memberi nafkah yang cukup kepada apotekernya. Ya. Nah, ini Septrin juga ada. Ini Septrin itu isinya koamoxiclav. Bukan, kotrimoxazole. Ada pediatrik. Kalau sirup tuh pediatrik. Terus kalau dewasa itu adult, Septrin adult gitu. Terus ada DS. DL itu double strength, bukan dry syrup. Karena ini tablet, jadi double strength. Seperti kalau satunya itu portal gitu. Dari jenis-jenis jenis-jenis nama obat yang terkait dengan dosis, maka kita harus hati-hati. Kalau anak-anak itu kita misalkan eh, ada dewasa, terus ditulis aja Septrin gitu. Padahal ada Septrin pediatrik yang dosisnya kecil. Kita bisa bingung tuh. Eh, Aturan main kalau dokter tidak menuliskan dosisnya itu eh, apa, eh, dipilih yang dosisnya kecil gitu. Sementara yang dosisnya kecil untuk anak-anak. Gitu. Seperti itu. Jadi ada agak sanksi gitu. Padahal yang tepat itu Septrin ideal sesuai dengan umur umur dari pasien. Pasti bukan double strength karena ini dosisnya dua kali lipatnya gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi di farmasi komunitas itu kontak langsung dengan pasien dan kita harus mempunyai ilmu bagaimana melayani kebutuhan pasien itu. Nah, ini juga termasuk nih. Panadol itu tulang punggungnya apa nih?
Ini pabriknya Tempo Scan Pacific kalau nggak salah. Tempo Scan Pacific. Jadi Panadol itu ngetop gitu. Jadi ketika dia membuat produk baru, ditonjolkan juga Panadolnya. Ya. Kalau yang ini Panadol aja, yang ini Panadol ekstra. Karena ada tambahan kafeinnya. Terus ada varian lagi Panadol yang untuk batuk dan flu gitu. Jadi menjadi Panadol. Jadi di masyarakat terkenal Panadol biru, Panadol merah, dan Panadol hijau. Demikian juga Putrek. Putrek juga macam-macam. Seperti itu. Jadi kalau orang bilang beli Panadol ada gitu. Ada gitu. Kita harus tanya balik. Untuk demam, untuk sakit kepala, atau untuk batuk flu. Kalau dia bilang untuk sakit kepala, gitu. Nah, kita tanya lagi, sakit kepalanya apa? Memang sakit sekali, gitu. Kalau sakit sekali, gitu kita kasih Panadol ekstra. Kalau enggak biasa aja nih, cuman agak mengganggu nih, demam lagi, gitu. Nah, jadi Panadol yang biasa, yang biru, seperti itu. Ini ada supus yang anak-anak dan supus yang dewasa. Nah, yang anak-anak kan pediatrik, gitu ya. Yang dewasa tidak disebut. Tapi dosisnya 10 miligram, yang ini 5 miligram. Eh, ada varian lagi, supus itu diberikan dalam bentuk enema. Mikrolak ini sekarang sedang ngetop juga ini. Itu bentuknya enema, cairan yang bisa dimasukkan langsung melalui dubur. Gitu. Ada yang bentuk minuman, gitu. Ini untuk melancarkan buang air besar. Terus ini harga ini kemarin sudah kita bahas. Perbedaan harganya, rentangnya itu luar biasa. Ini generik juga barangkali sudah ya. Generik itu mempunyai logo seperti ini. Di awal-awal eh, pemerintah menggalakkan obat generik. Meskipun pada saat itu penggalakan itu tidak berhasil. Berhasil bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Karena membeli barang generik bermerek itu tidak mampu gitu. Terus kita kita yang dipercaya oleh oleh konsumen itu bisa mempan dengan promo kita bahwa generik itu sama dengan obat bermerek, cuman tidak pakai merek. Nah, apoteker yang sudah dipercaya oleh konsumen itu harus bersyukur itu. Eh, saya pernah mengalami, saya sedang di kampus, ada pasien datang ke apotek mencari saya, terus saya nggak ada, terus dia bilang nanti sore aja lah, kan ada nanti sore, karena mau ketemu saya gitu. Jadi sore datang dia ketemu saya. Nah, pasien yang seperti itu banyak yang bisa menghidupi apotek kita itu. Ini beda paten bermerek dan generik. Jadi generik pun sekarang kreativitas beberapa pabrik itu menjadi spesifik. Generik kan umum ya, tapi dengan kreativitasnya itu menjadi spesifik. Gitu kan? Segitiga merahnya bikin hemat. Terus obat generik kami itu kualitas paten. Padahal semuanya ya kualitas pasien. Tapi kalau diomongkan itu jadi perhatian. Kalau cari obat generik, pilih kemasan berwarna biru. Nah, jadi ada obat generik yang kemasannya tuh berwarna biru, yang tadinya polos putih, eh, putih perak itu yang seolah-olah tidak ada cantiknya, itu sudah dikemas menjadi kemasan yang menarik. Nah, ini contoh tadi yang
segitiga logonya itu dikasih warna merah. Nah, ini untuk promo gitu. Segitiga merahnya bikin hemat. Padahal semua generik memang hemat, gitu. Bukan hanya ini saja, gitu. Tapi itu menjadi ciri khas sehingga dicari konsumen. Dan sekarang kemasan tidak lagi sederhana, gitu. Udah kemasan dengan uh, tampilan yang menarik dan tidak biasa-biasa saja, gitu. Terus ada lagi, sekarang ada tambahan lagi yang menarik, sertifikat halal, gitu. Padahal ketentuan obat belum sampai ke sini, gitu. Tapi karena konsumennya mempunyai pilihan yang lebih baik, gitu, maka dikasihlah sertifikat halal itu. Ini juga promosi dari obat generik, gitu. Eh, Promosinya itu setara dengan obat paten. Ya, semuanya obat yang terdaftar di Kementerian Kesehatan itu setara dengan obat paten, ya kan? Terjamin keasahannya, ya udah dijamin oleh pemerintah ini, gitu. Semuanya, gitu. Diproduksi pabrik yang modern, CPOP, kan? Semuanya harus CPOP. Nah, ini saja yang mungkin rangkaian produk generiknya lengkap. Ini anu, Hexafarm ini mempunyai varian produk generik yang lengkap. Terus memenuhi standar produksi yang ditetapkan pemerintah, ya semuanya harus sesuai seperti ini untuk bisa dipasarkan. Nah, ini warna biru ini, warna biru kemasannya spesifik. Kemudian, nah ini ada hal yang menarik yang perlu saya sampaikan supaya para mahasiswa tahu juga. Aspirin ini obat legendaris paling pertama sebagai analgetik, antipiretik, dikenal juga sebagai anti nyeri. Nah, itu di Indonesia sekarang ada dua macam. Jadi aspirin yang ditujukan untuk anti nyeri, kandungannya per tablet itu 500 mili. Nah, ini termasuk golongan obat bebas. Nah, satunya kardioaspirin. Itu isinya juga asam asam astril salisilat sama, kan. Nah, itu kandungannya hanya 100 mili, gitu. Hanya 100 mili. Tapi dia golongan obat keras. Ini kan anu, kalau kita nggak paham tuh aneh. Yang 500 mili itu obat bebas, yang 100 mili obat keras. Jadi ini saya tuliskan di sini. Aspirin sebagai anti nyeri itu obat bebas. Aspirin sebagai anti platelet, obat resep. Nah, ini pertanyaannya mengapa demikian? Ini masih ada waktu, kita sampai jam 9:10 ya. Berarti masih ada waktu 25 menit. Nah, ini ada yang bisa memberikan komen, pendapat, kenapa fenomenanya ini demikian. Yang 500 mili obat bebas, yang 100 mili obat keras. Izin Prof, Ya, karena Prof yang aspirin 100 mili itu untuk anti platelet Prof. Terus yang 500 mili itu untuk ya, obat demam Prof. Antipiretik Prof. ya, Sama ya. antiinflamasi. Nah, Ya, kenapa yang antipiretik analgetik ini obat bebas, sementara yang antiplatelet itu obat keras, gitu. Itu pertanyaannya. oh iya Itu Prof, benar karena itu. iya Prof. Yang Mekanis dikatakan yang pertama tadi. mekanisme aspirinnya Prof. Karena dia menghambat COX-1 dulu baru COX-2 Prof. Iya, iya semuanya seperti itu. Ini aspirin apa yang 100 mili asam asil salsiliat itu untuk anak-anak, dia anti anti demam, anti analgetik itu. Yang kita kenal dengan aspilet itu isinya asam asil salisilat 100 mili.
Jadi untuk mekanisme anti nyeri sama dengan yang ini 500 mili. Ya, jadi eh, mekanismenya sama. Yang 100 mili itu tabletnya kan Aspilet itu obat kunyah itu untuk anak-anak. Nah, itu untuk anti nyeri dan demam. Untuk dewasa 500 mili. Kalau kita lihat ada Aspilet 100 mili itu bebas, obatnya bebas. Logonya biru. Tapi kalau uh, ini Aspilet yang untuk uh, kalau aspirin kardio, kalau Aspilet apa ya? Aspilet hmm, ya aspirat yang untuk antiplatelet itu namanya ada spesifik. Tapi tetap aspirat juga seperti ini kan aspirin, ini kardioaspirin. Nah, yang satu aspirat. Nah, untuk antiplatelet itu apa ya? Tromboaspirat. Jadi aspirat 100 mili, tromboaspirat 100 mili. Yang satu dikunyah untuk anak-anak demam dan mengurangi rasa sakit. Yang satu coated itu nggak mungkin dikunyah. Coated yang akan pecah di usus bukan di lambung. Jadi seperti itu. Nah, coba digali lagi ya, yang dijawab oleh mahasiswa yang eh, apa, yang berani bukan berani ya, mau berpartisipasi dalam diskusi ini itu benar. Tadi yang pertama satu di platelet, yang satu analgetik antipiretik benar. Ada lain lagi yang lebih spesifik untuk mengatakan makannya yang ini keras, yang ini bebas, ya, gitu. Nah, itu pertanyaan itu menarik, akan saya keluarkan di ujian ujian akhir. Ujian akhir itu sebutannya apa? Kalau mid kan tengah semester ya. UAS ya, ujian akhir semester. Tapi ini kan anu ya, ini farmasi komunitas itu penanggung jawabnya Bu Embun. Jadi saya store apa aja, store soal gitu ya. Nah, ini salah satu yang saya storekan ini coba ditelusur nanti sebabnya apa berbeda ini. Sehingga satu nomor soal itu pastikan benar gitu. Jangan salah gitu ya. Oke. Aspirin berbagai macam juga. Ada yang apa coated, ada yang tidak coated. Yang tidak coated seperti ini. NSAID ini jelas NSAID itu sifat yang mengkhawatirkan untuk orang mah ya, karena iritasi lambung. Makanya kalau untuk orang mah itu pakai enteric coated sehingga pecahnya di usus bukan di lambung. Kalau non enteric itu pecahnya di lambung. Ini ada coated, ada yang tidak coated. Terus ada yang dispersible. Ini larut cepat di mulut ini. Jadi supaya masuk ke mulut larut dengan cepat. Nah, kalau untuk analgetik antipiretik kan perlu cepat sehingga supaya di mulut langsung langsung terabsorpsi gitu. Seperti juga ISDN ya, isoniazid, kok isoniazid, isosorbit dinitrat itu kan untuk nyeri dada, nyeri dada itu kan penyempitan koroner sehingga butuh cepat. Nah, itu obatnya kan ditaruhkan bawah lidah karena langsung diabsorpsi tanpa melalui fosfas efek. Nah, aspirin juga ada yang chewable. Chewable itu dikunyah ya. Kalau tadi contohnya di Indonesia itu aspilet. Aspilet
aspirat itu tablet kunyah. Kalau tromboaspirat itu ditelan karena pecah di usus. Ya, waktunya habis. Oh, enggak, waktunya habis. Ya. Materinya habis. Waktu kita masih ada 15 menit. Kadang-kadang ada pertanyaan. Hmm. Nah, ini 2 kali tatap muka, dua-duanya online. Sehingga nanti diingatkan saya ya untuk menandatangani absensi yang di kampus itu. Kadang-kadang Baik, lupa Prof. gitu. Ya, ya, Iya. terima kasih. Eh, Kalau nggak ada pertanyaan kita padakan sampai di sini. Kita ketemu di ujian akhir semester. Baik, saya live dulu. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Baik, sama-sama ya. Oke, salam.